Bayangkan jika hidup Anda penuh dengan tumpukan emosi negatif yang terus bertambah setiap harinya. Setiap rasa marah, kecewa, dan cemas yang pernah Anda rasakan tersimpan dalam tempat penyimpanan yang semakin hari semakin penuh. Akibatnya, Anda merasa terbebani, menderita, dan tanpa disadari, semua itu menjadi akar dari berbagai masalah hidup dan penyakit yang mungkin Anda alami. Pikiran Anda dikuasai oleh perasaan-perasaan ini, menciptakan siklus negatif yang tampaknya tak pernah berakhir. Namun, bagaimana jika ada cara untuk melepaskan beban tersebut dan mencapai kedamaian sejati? David R. Hawkins, melalui bukunya Letting Go, mengungkapkan mekanisme untuk melepaskan emosi negatif dan menemukan kebahagiaan, kesehatan, serta kesuksesan. Dengan belajar melepaskan perasaan negatif yang tidak nyata, Anda dapat membebaskan diri dari penderitaan dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Melalui sikap pasrah dan melepaskan, Anda bisa menemukan diri sejati Anda dan menjalani hidup dengan lebih ringan dan bermakna. Kita diibaratkan membawa sebuah tempat penyimpanan negatif yang besar, jumlahnya yang terus bertambah, membuat hidup kita menderita dan menjadi dasar dari semua permasalahan hidup dan juga beberapa penyakit yang mungkin kita alami. Pikiran kita pada dasarnya digerakkan oleh perasaan. Pikiran tersebut akan menciptakan pikiran-pikiran lainnya. Pada dasarnya, perasaan itu tidaklah nyata, akan datang dan pergi. Itulah sebabnya, kenapa kita harus belajar bagaimana melepaskan. Biasanya, seringkali keajaiban-keajaiban tersebut baru datang tanpa kita menyadarinya. Begitu juga dalam hal berdoa atau ibadah lainnya, lakukan saja perintahnya, kemudian lepaskan, tanpa bertanya-tanya kapan doa akan dikabulkan. Karena justru, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakyakinan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jika kita telah menetapkan target dan meyakininya, jangan pernah lagi meragukan akan terjadi atau tidak. Lakukan saja. Pada level kesadaran, David R. Hawkins yakin atau percaya ada pada zona power, sedangkan khawatir atau terlalu menginginkan ada pada zona force. Tanpa melibatkan pikiran, karena pikiran akan menuntun pada masa lalu atau masa depan, yang mengingatkan pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Atur juga keluar masuk nafas, dengan begitu emosimu akan semakin stabil. Perhatikan saja keluar masuk nafas, kamu akan menyadari momen saat ini, detik ini. Tentu saja latihan ini. Hampir semua orang pernah merasakan emosi negatif seperti marah, jengkel, dendam, dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang mengalihkan emosi negatif tersebut dengan berbagai aktivitas lainnya, mengalihkan pada makanan, shopping, atau bahkan minuman keras, yang terkadang aktivitas tersebut justru membuat masalah baru lagi, yaitu kecanduan. David R. Hawkins dalam bukunya yang berjudul Letting Go, menyajikan mekanisme untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan bawaan di dalam diri demi meraih kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, intuisi, cinta tanpa syarat, keindahan, kedamaian batin, dan kreativitas. Melepaskan atau pasrah ternyata adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran kita dan menjadi tercerahkan. Setelah menderita puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins kemudian memasrahkan semua penyakitnya hingga secara ajaib satu persatu penyakitnya sirna. David R. Hawkins, sang penulis dan penemu teori psikologi baru, menyatakan bahwa setiap manusia memiliki tingkatan emosi atau kesadarannya masing-masing. Ia membaginya menjadi dua, yaitu power dan force, di mana emosi positif seperti rasa syukur, cinta, kedamaian, penerimaan, pencerahan digolongkan dalam kelompok power, dan emosi negatif dimasukkan dalam kelompok force, seperti rasa bersalah, cemas, rasa marah, takut, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lengkap, bisa simak video kami terdahulu. Banyak terdapat penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Sikap pasrah adalah substansi hampir di semua ajaran agama, tetapi banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami mekanismenya.
Mekanisme pasrah dijelaskan David R. Hawkins secara detail melalui pendekatan psikoanalisis untuk menyernakan blok-blok batin yang menghalangi diri kita dari cinta dan kebahagiaan, serta menguraikan bagaimana kita dapat melepaskan kenegatifan dan mengidentifikasi perasaan negatif atau ego yang muncul ke permukaan yang mendasari pikiran kita. Semua hal yang berhubungan dengan mood sangat bergantung dengan bagaimana kita memberikan arti pada sebuah kejadian. Kesalahan dalam memberikan arti juga akan salah dalam menempatkan emosi. Sakit hati, dendam, serta berbagai macam trauma yang kita alami semuanya itu berawal dari kesalahan kita mengartikan sebuah kejadian atau peristiwa, karena peristiwa ataupun kejadian sejatinya adalah bersifat netral. Kita sendirilah yang memberi makna pada setiap kejadian itu dalam perasaan kita. Misal, kita baru mengalami kerugian besar dalam usaha. Saya memang tidak pantas dalam usaha ini, atau saya sedang dihukum Tuhan, maka emosi negatif akan muncul. Namun jika kamu memaknainya, ini adalah pelajaran berharga yang membuat saya lebih berhati-hati lagi dalam berusaha, maka emosi kamu juga akan lebih baik dari pemaknaan sebelumnya. Bagaimana kita menilai, melihat, dan menyikapi setiap peristiwa itulah yang menentukan apakah hal tersebut membuat kita bahagia, senang, sedih, takut, atau kecewa. Rentang emosi yang kita alami dalam sehari dapat berubah secara dramatis. Kemampuan kita untuk merasakan dan menanggapi emosi kita seringkali dianggap remeh. Kita jarang berhenti untuk berpikir dan memperhatikan apa yang kita rasakan. Kita juga tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi mental dan fisiologis atau implikasi jangka panjang yang dimiliki akibat menahan emosi yang mungkin bisa jadi berbahaya. Kemarahan, frustrasi, ketakutan, dan emosi negatif lainnya adalah bagian dari pengalaman manusia. Semua itu dapat menyebabkan stres dan seringkali dipandang sebagai emosi yang harus dihindari, diabaikan, atau dengan penyangkalan. Setiap orang pada umumnya memiliki metode pelepasan energi negatif. Contohnya, emosi negatif yang diungkapkan atau dilampiaskan terhadap orang lain dengan menganggap melampiaskan bisa melepaskan emosi dalam diri, yang ternyata justru memperparah beban emosi dalam tubuh kita dan tidak jarang memberikan dampak negatif kepada sekitar. Seperti orang tua yang memiliki masalah di tempat kerja yang terkadang melampiaskan emosinya kepada anak di rumah, yang justru memperburuk keadaan dan situasi. Kemudian terdapat juga emosi yang dilampiaskan dengan mencari peralihan lain. Seperti saat suasana hati sedang tidak baik, dialihkan dengan pergi ke tempat hiburan, minum minuman beralkohol, makan, belanja, dan lain sebagainya. Emosi-emosi tersebut sebenarnya masih ada dan terpendam di dalam diri. Seperti saat perasaanmu sedang baik-baik saja, namun jika kamu teringat pada seseorang atau kejadian yang mengingatkan pada perasaan buruk masa lalu, seketika perasaanmu menjadi kacau kembali. Hal ini membuktikan kamu belum selesai dengan perasaan itu dan masih tersimpan di dalam diri. Kita diibaratkan membawa sebuah tempat penyimpanan negatif yang besar, jumlahnya yang terus bertambah, membuat hidup kita menderita dan menjadi dasar dari semua permasalahan hidup, dan juga beberapa penyakit yang mungkin kita alami. Pikiran kita pada dasarnya digerakkan oleh perasaan. Pikiran tersebut akan menciptakan pikiran-pikiran lainnya. Pada dasarnya, perasaan itu tidaklah nyata, akan datang dan pergi, nah itulah sebabnya, kenapa kita harus belajar bagaimana melepaskan. Biasanya banyak orang kesulitan mencapai fase kedamaian ini karena mereka berusaha menolaknya, mereka berusaha untuk mengontrol perasaan tersebut. Jika kamu bisa melepaskan perasaan tersebut, melihatnya datang dan pergi, maka kamu akan menyadari jika perasaan tersebut bukanlah dari kamu yang sebenarnya. Perasaan marah bukanlah diri kamu, perasaan duka, kehilangan yang mendalam bukanlah diri kamu. Diri kamu yang sejati sebenarnya sedang mengamati semua perasaan tersebut. Kamu berhenti menyamakan dirimu dengan perasaan tersebut. Ini adalah tingkatan kesadaran yang harus kamu raih. Untuk mencapai tahap ini, kamu tentunya akan mengalami proses pembelajaran terus-menerus. Jika kita melepaskan pikiran negatif, maka secara tidak langsung kita juga membebaskan tubuh kita dari beban pikiran. Jadi ketika kamu mencoba untuk berpikir bagaimana caranya keluar dari perasaan cemas, marah, atau sedih,
Hal tersebut justru membuat semakin kita masuk ke dalamnya karena masalah utamanya, yaitu perasaan yang menyertainya belum selesai. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melepasnya, walaupun terdengar berlawanan dengan pandangan pada umumnya. Kegiatan melepas emosi negatif yang terpendam mampu membuat kita menjadi lebih baik. Lalu, bagaimana cara melepaskan? Fokuslah pada perasaan yang muncul tanpa berusaha untuk memberikan makna atau menghakimi dan menolak ketika muncul emosi negatif atau ketika muncul pikiran negatif. Ketika kamu melepaskan dan tidak lagi memberikan label pada sesuatu, maka perasaan itu dapat dengan mudah dilepaskan. Karena pada dasarnya, setiap pikiran dan peristiwa adalah netral sampai kita yang memberi makna terhadap pikiran dan peristiwa tersebut. Luangkan waktu untuk benar-benar merasakan perasaan yang muncul. Perasaan yang timbul tersebut bisa jadi tidak menyenangkan. Di saat itu, kita tidak perlu fokus pada pikiran, melainkan pada perasaan di baliknya. Maksudnya, hadirlah di saat ini, detik ini tanpa melibatkan pikiran, karena pikiran akan menuntun pada masa lalu atau masa depan yang mengingatkan pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Atur juga keluar masuk nafas. Dengan begitu, emosimu akan semakin stabil. Perhatikan saja keluar masuk nafas, kamu akan menyadari momen saat ini, detik ini. Tentu saja, latihan ini membutuhkan proses sampai kamu benar-benar mahir dalam mengendalikan emosimu hingga akhirnya kamu benar-benar berserah dan melepaskan. Sikap pasrah atau berserah diri, atau melepaskan kemelekatan adalah kekuatan besar yang tersembunyi, yang jarang disadari. Seorang teman bercerita, dahulu saat sedang membutuhkan uang, dia menjual salah satu rumahnya dan mulai menawarkannya ke teman, kerabat, di setiap media sosial maupun forum jual beli setiap hari. Dengan penuh harapan, dia berusaha menjualnya namun belum ada juga yang menawar dengan harga yang wajar. Sampai di satu titik, dia merasa pasrah terhadap semua yang akan terjadi. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak berlangsung lama, singkat cerita, ada yang menawar rumah miliknya tersebut dan akhirnya terjual dengan harga wajar. Cerita seperti ini bukan sekali dua kali kita sering mendengarnya. Di saat kita sudah tidak berharap akan hasil, justru di saat itulah sering terjadi keajaiban. Sikap pasrah atau berserah diri, atau melepaskan merupakan kekuatan besar yang tersembunyi yang jarang disadari pada setiap orang. Pasrah banyak disalah mengerti sebagai sikap pasif atau diam dan tidak melakukan apa-apa, pasrah terhadap kemiskinan, pasrah terhadap ketidakberdayaan, atau saat tidak belajar dalam menghadapi ujian kemudian berkata, saya pasrah aja. Ini adalah sikap pasrah para pecundang. Berserah juga bisa diartikan melakukan usaha semaksimal mungkin tanpa melekat pada hasil. Maksudnya, lakukan saja, pasrahkan hasilnya, nothing tulus. Dalam hal apapun itu, misal dalam hal bersedekah atau memberi, agama memang memberikan rambu dan jaminan bagi mereka yang memberi akan mendapat balasannya. Tetapi bukan lantas saat memberi, kita kemudian menagih Tuhan untuk segera memberikan janjinya. Saya sudah bersedekah ini dan itu, kapan ya kira-kira Tuhan akan balikin 10 kali lipatnya? Terkadang, saat kita sudah lupa pernah menolong atau memberi, di saat telah lepas dari kemelekatan ingin dibalas, seringkali keajaiban-keajaiban tersebut baru datang tanpa kita menyadarinya. Begitu juga dalam hal berdoa atau ibadah lainnya, lakukan saja perintahnya, kemudian lepaskan tanpa bertanya-tanya kapan doa akan dikabulkan. Karena justru hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakyakinan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jika kita telah menetapkan target dan meyakininya, jangan pernah lagi meragukan akan terjadi atau tidak. Lakukan saja. Pada level kesadaran David R. Hawkins, yakin atau percaya ada pada zona power, sedangkan khawatir atau terlalu menginginkan ada pada zona force. Ini adalah contoh level kesadaran yang berbeda. Saat hendak pergi mencari rezeki, si A pergi dengan hati penuh kecemasan dan negativitas, mengkhawatirkan dagangannya hari ini apakah laku atau tidak. Jika tidak laku, dia khawatir lagi bagaimana makan keluarganya dan lain sebagainya, sehingga energinya terserap tanpa dia sadari karena terlalu mengkhawatirkan hal di masa depan yang masih misteri. Sedangkan si B, pergi mencari nafkah dengan penuh semangat.
Ia ingin sekali impiannya cepat terwujud. Dia yakin hari ini dagangannya akan laku, namun apabila kenyataan tidak sesuai harapannya, dia mudah sekali menyerah dan kecewa di dalam hatinya. Kemudian si C juga pergi dengan keyakinan positif namun hatinya tidak melekat kepada hasil. Ia fokus dan berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan semua potensi. Apapun yang terjadi nanti, dia tidak terlalu ambil pusing. Total surrender. Hal ini yang akan menghasilkan energi yang besar di dalam diri. Orang-orang ini masuk dalam kondisi flow, tidak peduli akan penilaian orang lain. Mereka asik dengan proses yang mereka jalani sehingga kadang lupa akan waktu. Orang lain melihat mereka bekerja sangat keras, padahal mereka merasa tidak bekerja sangat keras. Mereka hanya menikmati proses tersebut. Inilah orang-orang yang bisa melepaskan kemelekatan pada hasil. Seseorang yang hatinya terlalu ingin atau melekat kepada hasil seringkali dikecewakan oleh kehidupan. Pada tambah kesadaran David R. Hawkins, kondisi tersebut ada pada zona force. Dalam mengusahakan sesuatu, karena keinginannya terlalu besar, mereka sering lalai dan sering salah dalam melangkah sehingga membuat keterpurukan sering datang berulang kali. Mudah ditipu karena iming-iming cepat menghasilkan kekayaan, atau misalnya dalam hal lain, ingin sekali segera mendapatkan jodoh sehingga membutakan proses seleksi yang pada akhirnya kriteria jodohnya justru jauh dari harapan. Kita sudah mengetahui bahwa pikiran adalah inti dari semua penilaian terhadap suatu kejadian. Maka sudah saatnya kita mencoba untuk menata dan mengendalikan pikiran kita ketika merespon atau memaknai suatu kejadian. Sadari sepenuhnya, yang terjadi bagian dari proses atau takdir kehidupan yang harus kita lalui dan ikhlaskan. Fokuslah pada proses, berusahalah semaksimal mungkin, lepaskan kemelekatan, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kemampuan melepaskan dan berserah diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan besar yang sering kali tersembunyi. Sikap ini memungkinkan kita untuk mengatasi tekanan hidup dan menjaga keseimbangan emosi dengan lebih baik. Dengan tidak terlalu terikat pada hasil, kita dapat lebih menikmati proses yang kita jalani dan menciptakan ruang untuk keajaiban dan hal-hal positif masuk ke dalam hidup kita. Praktik melepaskan ini membutuhkan latihan dan kesabaran, tetapi hasilnya akan sangat berharga dalam jangka panjang. Pada akhirnya, kita semua memiliki kendali atas cara kita merespon setiap situasi dalam hidup. Dengan mengelola pikiran dan perasaan, serta berfokus pada proses daripada hasil, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Mari kita belajar untuk melepaskan kemelekatan, percaya pada proses, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan menemukan kebebasan sejati dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi eksternal.